Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yang mana kita dapat berkumpul di majelis online, di majelis ilmu dalam keadaan daring atau online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kemudian kedua kalinya kita salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab. Oke. Kemudian yang saya hormati ibu dan bapak guru kami, wabil khusus ibu dosen Ibu Farida Sakti Falifi selaku dosen kami HTUN. Tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Jadi kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudulkan lembaga-lembaga menurut UUD 1945. Oke, langsung saja. Untuk lebih enaknya dipahami apa sih lembaga itu, jadi kita pelajari dulu lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga itu apa, negara itu apa, Undang-Undang Dasar itu apa, begitu ya. Lembaga adalah lembaga itu enaknya dipahami itu badan. Jadi tubuh kita ini badan, gini lembaga itu. Nah, maksudnya apa? Suatu badan atau organisasi yang tujuannya itu melaksanakan penyelidikan usaha atau menyelidiki sebuah ilmu itu. Jadi badan yang terdiri dari struktur organisasi yang terstruktur secara sistematis, yang mana itu memiliki tujuan yang sama. Jadi orang-orangnya itu memiliki tujuan yang sama dalam suatu lembaga itu. Itu yang disebut dengan lembaga. Oke. Kemudian negara. Apa yang disebut dengan negara? Negara adalah wilayah. Sebuah wilayah yang mana wilayah tersebut ada orangnya, terus juga ada aturan-aturan hukum yang berlaku, ada undang-undang yang berlaku atau tata tertib yang berlaku. Itu yang disebut dengan negara. Seperti Indonesia ini kan sebuah wilayah, terus ya ada orangnya, ada undang-undangnya, ada tata tertib, aturan yang berlaku. Itu yang disebut dengan negara. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini sebuah norma sistem politik dan hukum, yang mana ini bentukan dari pemerintah negara, begitu. Ini Undang-Undang Dasar 1945. Oke, maksudnya apa? Jadi lembaga-lembaga negara yang dibentukkan berdasarkan undang-undang atau UUD, Undang-Undang Dasar, atau juga peraturan yang lebih rendah. Gitu. Jadi maksudnya lembaga-lembaga negara sesuai dengan apa menurut Undang-Undang Dasar ini ya, itu satu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, terus berdasarkan undang-undang juga, terus berdasarkan peraturan daerah lah yang lebih rendah atau sebagainya. Itu yang disebut dengan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Lebih enaknya ngomong gitu. Ini ada rinciannya. Ya kalau lembaga-lembaga negara ya seperti MPR, DPR, terus lembaga kepresidenan itu. Ntar dijelaskan teman-teman berikutnya ada. Terus selanjutnya adalah poin A. Sambil disimak makalahnya. Poin A. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Jadi
sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi untuk yang pertama ini adalah antar MPR karena MPR adalah lembaga tertinggi dalam sebuah negara Indonesia ini MPR. Lah, secara rinci enaknya gini, secara rinci lembaga-lembaga negara inilah yang seharusnya menjalankan kekuasaan penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ini untuk yang pertama adalah MPR atau kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dalam konteks global MPR ini dinampakkan unik karena merupakan lembaga perwakilan, tapi kedudukannya ini berbeda di atas parlemen DPR. Kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara diberikan kekuasaan tak terbebas atau superpower. Mengapa? Karena kekuasaan ada di tangan rakyat, sepenuhnya ada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR begitu. Lah, MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dengan kewenangan, yaitu jadi kewenangan MPR ini yang pertama adalah menetapkan undang-undang. Jadi undang-undang ini yang membuat adalah MPR. Terus menetapkan garis-garis besar haluan negara. Kemudian mengangkat presiden dan wakil presiden. Untuk presiden dan wakil presiden ini yang mengangkat adalah MPR itu. Terus untuk susunan keanggotaan MPR ini terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan yang diangkat termasuk di dalamnya, ya seperti TNI atau Polri gitu. Lembaga yang kedua yaitu lembaga kepresidenan. Berdasarkan ketentuan UUD 45 sebelum amandemen, kekuasaan presiden itu sangat dominan dibandingkan dengan kekuasaan lembaga negara yang lainnya. Kewenangan dan kekuasaan lembaga kepresidenan antara lain. Yang pertama, presiden memegang posisi sentral dan dominan. Yang kedua, presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi. Yang ketiga, presiden selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Yang keempat, presiden memiliki hak prerogatif yang sangat besar, terutama dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan memperkuat posisi presiden. Yang kelima, tidak ada aturan yang membatasi periode masa jabatan seorang presiden. Lembaga yang ketiga yaitu DPR. Kewenangan DPR diatur dalam pasal 19 UUD 45. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Kewenangan DPR memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden, memberikan persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang ketiga, memberikan persetujuan atas anggaran. Keempat, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Lembaga yang keempat yaitu Mahkamah Agung. Sebelum amandemen UUD 45, kekuasaan kehakiman belum sepenuhnya bebas dan merdeka. Hal ini disebabkan karena adanya pemisahan pengaturan yudisial dan urusan organisasi, administrasi, dan finansial para hakim. Kewenangan yudisial ada pada MA, sedangkan pengaturan organisasi, administrasi, dan finansial ada pada departemen terkait. Lembaga yang kelima yaitu DPA dan BPK. Peranan DPA sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada presiden jarang diminta, sehingga lembaga ini ada tapi tiada. Oleh karena itu, pada UUD 45 diamandemenkan, lembaga ini dianggap tidak diperlukan dan bahkan dihapus sebagai lembaga negara yang resmi. Sedangkan BPK
merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Setelah hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR. Peran BPK sebelum perubahan UUD 1945 tidak banyak yang mengintrodusir lembaga ini karena memang diberikan kewenangan yang sangat terbatas. Poin B, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebelum amandemen, MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi, MPR membawai lembaga-lembaga negara yang lain. Tetapi setelah amandemen, pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Dari perubahan ini, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Setelah perubahan ini juga, MPR tidak berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, pasal 20. Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang yang dari sebelumnya di tangan presiden dan dialihkan kepada DPR merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif dan presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang atau kekuasaan eksekutif. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercangkup dalam materi tentang Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Yang keempat yaitu presiden dan wakil presiden. Pada pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tertulis bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun, pasal tersebut dirubah menjadi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dalam pasal 6A ayat 1. Perubahan ini diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya, sehingga tidak mengulang kekecewaan yang pernah terjadi seperti pada pemilu pada tahun 1999. Dan dengan perubahan ini diharapkan presiden dan wakil presiden akan memiliki otoritas dan legitimasi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden dan wakil presiden adalah pembatasan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 yang lama yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian pasal 7 tersebut dirubah yang bunyinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga negara yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mengenai pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi, serta yang lainnya yang berkaitan dengan Hakim Agung atau Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaga negara selanjutnya, lembaga negara yang menurut Undang-Undang 1945 pasca amandemen selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Pada perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, pasal 24C menegaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Lembaga selanjutnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah Komisi Yudisial, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 24B ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewenangan Komisi Yudisial, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen. Melalui lembaga ini diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat, sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya. Lembaga negara selanjutnya, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam pasal 23 ayat 5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, Dewan Perwakilan, selanjutnya DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di
ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan. Baiklah, saya akan meneruskan atau melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu adapun Indonesia, kecenderungan lainnya berbagai lembaga negara untuk membantu sebenarnya sudah terjadi sejak ribuan tahun kekuasaan sejak runtuhnya pada masa kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satu-satunya yang ada di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Berdirinya lembaga negara baru untuk membantu perkembangan dalam sistem pemerintahan. Teori klasik trias politika sudah tidak dapat digunakan untuk menganalisis relasi kekuasaan antar lembaga negara. Untuk menentukan institusi mana saja yang disebut sebagai lembaga negara bantu dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, terlebih dahulu harus dilakukan yang namanya pemeliharaan terhadap lembaga negara berdasarkan dasar pembentukannya. Pasca perubahan konstitusi, Indonesia membagi lembaga negara ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau Constitutional Entrusted Power. Yang kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pemerintah undang-undang atau Legislative Entrusted Power. Dan yang terakhir, yang ketiga, lembaga negara yang dibentuk atas dasar pemerintah keputusan presiden. Mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan materi poin C, yaitu lembaga independen dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Lembaga negara pada kelompok pertama adalah lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. Selain 8 lembaga tersebut, masih terdapat beberapa lembaga yang juga disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun kewenangannya tidak disebutkan secara eksplisit oleh konstitusi. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Perintah Daerah, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dan Dewan Pertimbangan Presiden. Satu hal yang perlu ditegaskan adalah kedelapan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal langsung dari konstitusi tersebut merupakan pelaksana kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana yang setara, seimbang, serta independen satu sama lain. Berikutnya, berdasarkan catatan lembaga swadaya masyarakat
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), paling tidak terdapat 10 lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Relaksasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindung Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Peradilan. 12 jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen, melainkan bergantung pada kebutuhan negara. Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apabila kelak korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali. Lembaga negara pada kelompok terakhir atau yang dibentuk berdasarkan perintah dan kewenangan diberikan oleh keputusan Presiden antara lain adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Dewan Maritim Nasional (DMN), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pengembang Usaha Nasional (DPUN), Dewan Riset Nasional (DRN), Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS), Dewan Buku Nasional (DBN), serta lembaga-lembaga non-departemen. Pembentukan lembaga-lembaga negara independen tersebut juga harus memiliki landasan pijak yang kuat dan paradigma yang jelas. Dengan demikian, keberadaannya dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik pada umumnya, serta bagi penataan sistem ketatanegaraan pada khususnya. Karena aspek kuantitas lembaga-lembaga tersebut tidak menjadi masalah asalkan keberadaan dan pembentukannya mencerminkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prinsip konstitusionalisme. Yang kedua, prinsip checks and balance. Yang ketiga, prinsip integrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam hal ini setidaknya membawa dua akibat sebagai berikut. Yang pertama, yuridis bagi keberadaan lembaga-lembaga negara bantu itu sangat lemah sehingga senantiasa menghadapi kendala dalam menjalankan kewenangannya. Kedua, lembaga-lembaga negara independen itu berjalan secara sendiri-sendiri tanpa ada sistematika kerjasama yang sinergis dan dapat mendukung satu sama lain, sehingga hasil kerja suatu lembaga negara independen seringkali kurang didasarkan manfaatnya oleh lembaga-lembaga independen lainnya. Kedua hal tersebut di atas akhirnya mengakibatkan efektivitas keberadaan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak sesuai dengan tujuan awal, pembentukan lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yuridis tersebut. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya dari materi yang kami sampaikan dari materi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami selaku kelompok 2 sangat mohon maaf
Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.